Hai semua, Hah? perkenalkan, nama aku Alicia dan di sini saya em, ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Bu Geni di Bulan Desember, karya Arswendo Atmo Wiloto. Bener kak? Atau susah namanya? Nanti ya ada di sini namanya. Bu Geni di bulan Desember. Bagi Bu Geni, semua bulan adalah Desember. Bulan lalu, sekarang ini, atau bulan depan berarti Desember. Maka, kalau berhubungan dengannya, lebih baik tidak berpatokan kepada tanggal, melainkan hari. Kalau mengundang, bilang saja Jumat, 2 Jumat lagi. Kalau mengatakan tanggal 17, bisa repot. Karena tanggal 17 belum tentu jatuh hari Jumat. Kalau memesan tanggal 17, bisa-bisa Bu Geni tidak datang sesuai hari yang dijanjikan. Masalahnya, banyak sekali yang berhubungan dengan Bu Geni. Semua penduduk yang ingin mengawinkan anaknya, pilihannya hanya satu, Bu Geni. Juru rias pengantin, banyak perias pengantin lain, tapi tak bisa menyamai Bu Geni. Bahkan setelah banyak salon, pilihannya tetap Bu Geni. Menurut yang sudah-sudah, Bu Geni bukan perias biasa. Beliau mampu mengubah calon pengantin perempuan menjadi sedemikian cantiknya hingga benar-benar mengelingi, tak dikenali lagi. Salah satu keistimewaan beliau adalah menyemburkan asap rokok ke wajah pengantin. Menurut tradisi, katanya ini disembagani, dijadikan seperti kulit tembaga, bukan emas. Hampir semua perias pengantin memakai cara yang sama. Namun, tak ada yang menyamai kelebihannya. Pernah dalam satu hajatan, tuan rumah pingsan karena disangka anak perempuan yang dinikahkan kabur. Ibu calon pengantin pingsan, bapak calon pengantin malu, dan sanak saudara mulai mencari ke teman-temannya. Padahal sang calon pengantin ada di rumah. Bahkan setelah ditemukan, ibu calon pengantin masih menolak. Itu bukan anak saya, itu bukan anak saya. Ya sudah, kalau bukan anakmu, berarti anakku, ayo kita pulang. Baru kemudian ibu calon pengantin sadar dan mengatakan, bagaimana mungkin anakku bisa secantik ini? Padahal Bu Geni tidak selalu menyenangkan. Suara keras dan membuat pendengarannya panas. Ini anak sudah hamil. Kenapa kamu sembunyikan? Kenapa malu? Mempunyai anak, bisa hamil itu anugerah, bukan ditutup-tutupi, bukan dipencet-pencet dengan kain. Itu kan anakmu sendiri. Kalau tak salah, kejadian itu berlangsung di rumah Pak Bupati, sehingga kabar menyebar dan masih tergema. Jauh setelah peristiwa itu usai, pernah pula nyaris menggagalkan upacara perkawinan hanya karena Bu Geni melihat wajah calon pengantin suram. Biasanya 2 atau 3 hari sebelumnya, Bu Geni memerlukan bertemu langsung dengan calon pengantin perempuan. Kenapa bukan dengan calon pengantin laki-laki? Loh, kan nasib dia berasal dari sini. Sewaktu ketemu calon yang dianggap berwajah muram, Bu Geni berkata, tidak bisa, kamu harus ceria dulu. Padahal undangan sudah disebar, tempat resepsi sudah diberi uang muka,
Yang lebih penting lagi, makanan sudah dipersiapkan. Kisah ini menjadi biasa saja kalau berakhir dengan pembatalan. Yang tidak biasa adalah 2 hari kemudian ada bis terjun ke jurang. Menurut perhitungan, kalau benar perkawinan diadakan tanpa pembatalan, kemungkinan besar calon pengantin bisa masuk ke jurang. Karena memang rencananya naik bis itu pada jam itu. Kisah Bu Geni bersambung ketika diminta merias anak menteri. Mungkin menteri koordinator, tapi menjawab, anaknya suruh kesini saja. Kalau saya tinggalkannya di sini, banyak yang dirugikan. Pada tanggal 17 Agustus kemarin, warga sekitar kediamannya menunggu apakah Bu Geni akan memasang bendera merah putih di rumahnya. Karena dalam perhitungan Bu Geni, itu sama saja dengan 17 Agustus. Ternyata Bu Geni menyuruh pasang. Apa salahnya kalau mengibarkan bendera tanggal 17 Desember? Para pejabat di desa ikut gembira. Karena kalau Bu Geni tidak mengibarkan bendera pada peringatan kemerdekaan, bisa jadi masalah. Tanggal 31 Desember berikutnya, Bu Geni tidak keberatan adanya pesta di rumahnya. Namun, esok harinya tidak berarti tahun baru, melainkan 1 Desember lagi. Banyak yang mengatakan itu ngelmu Bu Geni sehingga selalu tampak muda. Dan Bu Geni memang selalu nampak sama ketika seorang tetangga dirias, sampai anaknya dirias juga. Wajah dan penampilannya tetap sama. Ini bisa dibuktikan dengan potret yang diambil saat itu 20 tahun berikutnya atau mungkin 20 tahun sebelumnya. Perkawinan adalah upacara yang paling tidak masuk akal. Sangat merepotkan. Kalian semua ribut memperhitungkan hari baik, pakaian seragam apa. Itu tidak ada hubungannya dengan perkawinan itu. Lihat perkawinan itu sendiri. Lihat saja mereka yang pidato saat perkawinan, yang memberi wejangan. Itu yang paling membosankan, paling tidak didengarkan, tapi selalu diadakan. Begitulah perkawinan. Agak aneh juga perkataan itu keluar dari Bu Geni, yang hidupnya justru dari adanya upacara perkawinan. Ya memang aneh, perkawinan kan keanehan, karena yang aneh dianggap wajar, maka yang tidak menikah, yang janda atau duda malah dianggap aneh. Pada kesempatan berbeda, Bu Geni berkata, jodoh adalah kata yang aneh untuk menyembunyikan ketakutan atau hal yang tak berani kita jawab. Oh, itu jodoh saya. Biasanya orang bilang begitu. Atau kalau gagal, oh itu bukan jodoh saya. Lalu Bu Geni tertawa lama sekali. Memangnya jodoh saya Pak Geni, karena saya menikah dengan Pak Geni. Itu jadi jodoh saya. Bukan karena jodoh saya Pak Geni kemudian saya menikah dengan dia. Lain kalau saya tidak jadi menikah dengan Pak Geni dulunya. Itu bukan jodoh saya. Kenapa dulu kawin dengan Pak Geni? Ya, karena sudah waktunya untuk kawin seperti yang lain. Berarti tidak ada atas dasar cinta
ketika menikah dengan Pak Geni. Seperti halnya jodoh. Begitu kamu menikah, ya harus diterima sebagai cinta. Itu lebih penting. Karena kalau mengandalkan cinta sebelumnya, tidak bisa tidak langgeng. Yang kamu miliki, itulah yang kamu cintai. Dengan cinta sebelumnya atau tidak. Pernyataan itu terlontar. Pertanyaan itu terlontar karena ada kabar Pak Geni akan menikah lagi. Ya biar saja, nanti aku akan merias pengantinnya. Kalimatnya enteng, datar, nyaris tanpa emosi. Dilarang juga susah dan tak ada gunanya. Boleh saja. Mungkin itu sebabnya Bu Geni tetap bersedia merias calon pengantin yang akan menjadi istri kedua atau ketiga. Biarlah orang merasa kegembiraan sekali dalam hidupnya. Bagi Bu Geni, perkawinan adalah kegembiraan, sukacita. Kalau saat kawin saja kamu tidak merasa gembira, kamu tak akan menemukan kegembiraan yang lain. Menurut Bu Geni, tidak ada perkawinan yang gagal. Karena perkawinan sendiri bukanlah keberhasilan. Yang diperlukan hanya sedikit keberanian dan banyak kebohongan. Itulah modal kawin. Untuk bercerai diperlukan banyak keberanian dan sedikit kebohongan. Apakah Bu Geni pernah berpikir bercerai dengan Pak Geni? Saya tidak pernah memikirkan bercerai. Kalau ingin membunuhnya, sering. Begitulah Bu Geni, yang juru pengantin telah merias semua perempuan di desanya. Boleh dikatakan semua yang kawin dan yang tidak. Yang terakhir ini dilakukan Bu Geni pada mayat perempuan yang meninggal sebelum menikah. Sebelum dikuburkan, Bu Geni merias dengan komplit. Banyak yang tidak setuju, banyak yang menyayangkan, banyak yang menjadi takut dirias. Ketakutan terwujud pada perkawinan, takut terlalu bahagia, takut terlalu bebas, tak terlalu nikmat. Makanya kita mengikatkan diri pada perkawinan yang banyak mengatur tanggung jawab, mengatur kewajiban, termasuk memberi nafkah, membesarkan anak-anak. Aneh saja, tapi pada dasarnya kita takut dengan kebahagiaan diri kita sendiri dan membatasi dengan adanya kuasa Tuhan. Meskipun mengatakan bahwa penemuan manusia yang paling membelenggu dan menakutkan adalah perkawinan, Bu Geni masih terus merias, bahkan mengumpulkan asap-asap rokok bagi seorang yang mampu menciptakan waktu untuk dirinya sendiri, meskipun masih terikat pada bulan Desember. Bu Geni bisa merias manusia, mayat, juga pernah merias patung pengantin dan pepohonan, juga kerbau. Bu Geni memberi sembaga sama seriusnya dengan berpuasa sebelum merias. Biarkan kerbau merasakan kegembiraan bagaimana yang kita percayai selama ini. Bahkan perkawinan adalah kegembiraan. Semua ini untunglah hanya terjadi pada bulan Desember. Review cerpen yang berjudul Bu Geni di bulan Desember, karya Arswendo Atmo Wiloto. Tulisannya di sini.
Tahun terbit cerpen itu 20 Mei 2012 dan sumber cerpen itu Kompas Cerpen. Cerpen Kompas. Cerpen ini menggambarkan Bu Geni sebagai juru rias yang sangat unik, keras dan karismatik. Dia percaya bahwa setiap bulan adalah bulan Desember, yang membuat orang-orang yang ingin memesan jasanya harus menyesuaikan diri dengan menyebut hari bukan tanggal. Caranya merias pun hampir sama dengan merias pengantin yang lain, yaitu dengan mengumbuskan asap rokok ke wajah pengantin dan berpuasa. Namun hasilnya sangat amat berbeda. Hasil riasan Bu Geni terlihat jauh lebih cantik. Bahkan ada keluarga yang tidak bisa mengenali calon pengantin saking cantiknya. Karena dari itu, semua warga mengandalkan jasa Bu Geni untuk merias pengantin. Nah, Bu Geni juga memiliki pandangan yang jujur dan kadang mengejutkan tentang jodoh, cinta, dan perkawinan yang dianggap penuh aturan tetapi menjadi sumber kebahagiaan. Sosoknya seolah tidak menua dan kebiasaannya merias siapapun, bahkan mayat dan hewan tetap diriasnya, membuat tampak seperti tokoh mistis yang membawa humor, keanehan, dan kearifan dalam kehidupan masyarakat. Kelebihan dari cerpen Bu Geni di bulan Desember yaitu menampilkan tokoh lokal yang kuat, eksentrik, dan penuh paradoks. Bu Geni menjadi simbol kekuasaan tradisi sekaligus kritik sosial tentang perkawinan, jodoh, dan cara masyarakat memaknai hari baik. Keunikannya dari cara merias hingga cara memaknai waktu memberikan daya tarik naratif dan memperlihatkan kearifan lokal yang khas. Yang kedua adalah kekurangan. Nah, kekurangan dari cerpen Bu Geni di bulan Desember adalah kelebihan tokoh yang terlalu luar biasa membuat cerita terasa kurang realistis atau terlalu hiperbolais. Beberapa bagian kisah tampak berlebihan sehingga mengamburkan batas antara kritik dan mitos. Dan hal ini bisa membuat pembaca kesulitan menangkap inti cerita. Selain itu, kritiknya terhadap perkawinan kadang disampaikan terlalu eksplisit sehingga mengurangi ruang interpretasi pembaca. Relevansi dengan konteks sekarang, yaitu cerita ini tetap relevan karena menyinggung isu yang masih aktual. Tekanan sosial dalam perkawinan, standar kecantikan, ketergantungan masyarakat pada figur tertentu, dan cara tradisi mengukur kehidupan sehari-hari. Sikap Bu Geni yang berani, jujur, dan tidak takut menyuarakan pandangan yang berbeda mencerminkan kebutuhan masyarakat modern untuk lebih kritis terhadap norma yang dianggap wajar padahal membatasi.